Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, kalian tentu pernah melihat hewan sekitar kita. Kupu-kupu adalah salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau lagu yang berkaitan dengan kupu-kupu, tentu kalian juga sering mendengarnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola irama pada sebuah lagu, yaitu lagu Kupu-kupu yang Lucu. Sebelumnya, kita memahami dulu makna dari pola irama. Sebelum sampai lagu, pola irama adalah panjang pendek sebuah lagu yang akan dinyanyikan. Jadi nanti kalian akan melihat simbol-simbol garis panjang yang artinya dinyanyikan dengan bunyi panjang dan simbol-simbol garis pendek yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Untuk lebih memahami materi pola irama, kalian simak contoh lagu berikut ini. Yang lucu, kemana engkau terbang? Mencari bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangga yang lemah. Tidakkah sayangku merasa lelah? Anak-anak, kalau kalian amati baris pertama pada lagu Kupu-kupu, kalian bisa melihat garis panjang pada lagu tersebut. Saya coba nyanyikan. Kupu-kupu yang lucu. Ku-nya dinyanyikan dengan nada panjang yang diberi garis panjang. Kemudian pu dinyanyikan dengan nada pendek dan diberi garis pendek. Kalian bisa melihat pada pulpena halaman 3. Kemudian baris kedua, kemana engkau terbang? Ini polanya sama, pola iramanya ke panjang, kemudian ma pendek, dan yang terakhir panjang. Jadi polanya sama dengan baris pertama. Jadi setelah kalian membuat pola irama pada lagu tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pola irama pada lagu tadi sama. Maka dikatakan pola irama sederhana. Anak-anak,
Kalau kita kembali ke lirik lagu kupu-kupu yang lucu, kita dapat mengamati bahwa kupu-kupu dapat digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perhatikan gambar kupu-kupu tersebut. Yang pertama, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Yang kedua, kupu-kupu membutuhkan makan dengan menghisap madu pada bunga. Lalu, apakah ciri-ciri makhluk hidup bergerak dan membutuhkan makan saja? Tentu tidak. Oleh karena itu, anak-anak, bacalah dengan cermat dan teliti pada Bupena halaman 5. Ada ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu dengan membaca teks sebuah bacaan dengan cermat dan teliti yang terdapat pada Bupena halaman 5. Di antaranya yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, memerlukan makan. Kenapa makhluk hidup memerlukan makan? Karena untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, tumbuh. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Yang keempat, berkembang biak. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Yang kelima, bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam, yaitu ada yang dengan berjalan, terbang, berenang, melompat, dan lain-lain. Yang terakhir, peka terhadap rangsang. Contohnya, pada tumbuhan putri malu. Jika disentuh, akan menutup daunnya. Lalu, dari situ kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Setelah kalian mengetahui kosakata tersebut, kalian dapat membuat kalimat yang baik. Bagaimana cara membuat kalimat yang baik? Kalian dapat membuat kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah kalimat yang diawali dengan menggunakan huruf kapital atau besar. Setelah menemukan kosakata, kalian dapat mencari atau berlatih di Bupena halaman 6. Nah, kamu boleh ngomong, Sebagai makhluk hidup, kita tidak boleh sombong. Kita harus banyak bersyukur karena kita sudah diberi kenikmatan seperti masih bisa bernafas dan makan. Bersyukur merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang emas. Maksudnya adalah bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur sebagai wujud ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, juga sebagai pengamalan pada sila pertama. Oke, selanjutnya Allah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup di sekitar kita. Selain kupu-kupu, ada juga ikan, yang termasuk contoh makhluk hidup yaitu kupu-kupu dan ikan sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kalian bahwa ikan dapat bertelur dengan jumlah ribuan? Bagaimana cara menulis dan apa itu bilangan ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya 1250. Setelah kita mengetahui apa itu bilangan ribuan, kita akan belajar tentang
tentang nilai 4 bilangan. Lalu dimulai dengan angka yang paling belakang, dan urutannya dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, begitu seterusnya. Contohnya, 2576. 6 menempati nilai satuan, dan 7 menempati nilai puluhan, 5 menempati nilai ratusan, dan 2 menempati nilai ribuan. Kemudian dibaca 2576. Membandingkan bilangan 4 angka. Contohnya di sini ada bilangan 2576 dengan 2536. Angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda, yaitu nilainya 70 lebih dari 30-an. Jadi, nilai perbandingannya adalah 2576 lebih besar dari 2536. Setelah dibandingkan, baru kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan yang diberikan mulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, kita sudah mengetahui nilai tempat bilangan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan? Mengurutkan bilangan bisa dengan cara memulai dan mengurut bilangan dari yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Contohnya, mengurutkan bilangan dari yang terbesar. 3.500, kemudian 3.400, 3.300, 3.200, 3.100. Itu namanya bilangan urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian yang kedua, mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya, 1.150, 2.150, 3.150, 4.150, 5.150. Perbedaannya tadi, kalau yang pertama dari yang terbesar, yang kedua dari yang terkecil. Tapi yang dibedakan adalah yang atas itu ratusan, kalau yang di bawah adalah bilangan ribuannya. Sekian pembelajaran tema 1 untuk kelas 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.